will be family. Selamat hari Minggu, Hagios Smart People. Anda menyaksikan Hagios Breaking News minggu ini bersama dengan saya, Matthew. Kita sudah memasuki minggu yang ke-11 di ibadah online. Dan saya percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita secara luar biasa dan terus saksikan ibadah kita bersama-sama. Doa 40 hari diadakan setiap Senin sampai Sabtu mulai jam 8 live di Facebook fanpage Hagios Assembly of God. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan dan permohonan doa, boleh dimasukkan dan boleh ditulis di sosial media tersebut dan kita akan sama-sama berdoa bagi jemaat Tuhan. Ibadah online Sunday Service Hagios bisa kita saksikan sama-sama setiap hari Minggu jam 10 pagi di YouTube Hagios Ministry. Dan setelah ibadah umum, kita akan sama-sama bisa menyaksikan ibadah online Hagios Kids bersama-sama. Persembahan mingguan dan persembahan perpuluhan bisa dilakukan melalui transfer ataupun virtual account berikut ini. Demikianlah Hagios Breaking News minggu ini. Selamat mengikuti ibadah hari ini dan Tuhan Yesus memberkati.
bagimu Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami siap meninggikan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Haleluya. Saudara siap memuji Tuhan hari ini. Amin. Amin. Boleh berikan sorak-sorak yang paling luar biasa bagi Allah kita. Hey. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami katakan, kuasa lembut kekal selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak kemenangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Pujilah nama-Mu Tuhan, nyatakan Dia ajaib. Ajarkan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Boleh kita sama-sama nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak kemenangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya Dan memberitahu Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Beban kehidupan kami boleh jadi tambah berat belakangan ini Tuhan. Tapi hal ini tidak akan membuat kami berhenti percaya akan kuasa Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang beri jalan keluar. Kami mau menyembah-Mu Bapa. I'm standing here with you near.
By faith, I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I can through these trials, in the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. I'm stepping forward, holding on to only your words. Now I release all my fears, so I'm not afraid to say, I believe you can move the mountains, open up the heavens, you will make a way. I believe I get through the trials, in the name of Jesus, you will make a way. You will make a way. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For nothing is too hard for you. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. Nothing can stop me from believing. For now
believe I get through these trials. In the name of Jesus, you will make a way. Saudara, di tangan saya ada amplop persembahan. Mengingatkan kita bahwa ini waktunya untuk kita kembali untuk mempersiapkan pemberian uang kita, persembahan kita buat kepada gereja dan di hadapan Tuhan. Dan sebelum itu saya ingin bagikan satu hal buat kita tentang bagaimana kita memberi di tengah keadaan yang terjadi saat ini. Mungkin sangat sulit untuk kita berpikir bagaimana saya bisa memberi ketika saya sendiri sudah berkekurangan. Untuk makan aja sulit. Tapi saat ini satu kisah yang ingin saya bagikan bagi kita bahwa ketika kita memberi kita tidak akan berkekurangan. Ada satu kisah seorang bapak yang kaya memiliki 19 ekor kerbau. Dia memiliki 3 orang anak dan ketika dia merasa ajalnya akan tiba, dia mewariskan pesan kepada anaknya, yaitu anak pertama diberi setengah dan anak yang kedua diberi 1/4 bagian dan yang terakhir diberi 1/5. Dan kemudian pada akhirnya ketika bapak ini meninggal, anak-anaknya membagi harta warisannya yaitu 19 ekor kerbau. Tapi pada saatnya mereka menemukan keganjilan. Ternyata setelah dibagi, mereka tidak mendapat bagian yang utuh. Dan itu menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang hebat di antara mereka bertiga. Sehingga pada suatu saat ada seorang dari bapak yang miskin memiliki 1 ekor kerbau. Dia datang menemui ketiga anak ini dan memberikan kerbau satu-satunya itu kepada ketiga orang ini untuk diberikan sehingga mereka akan mendapat bagian yang utuh. Dan ketika ketiga anak ini menerima kerbau itu, dibagilah. Anak yang pertama menerima setengah, yaitu 20 menjadi 10 ekor dari 20. Kemudian anak yang kedua menerima 1/4 dan dia menerima 5 ekor kerbau. Dan anak yang terakhir menerima 1/4 bagian, yaitu 4 ekor kerbau. Apa yang terjadi? Setelah diperhitungkan kembali, 10 ditambah 5 dan ditambah 4 ekor kerbau, hasilnya 19 ekor. Dan apa yang terjadi? 1 ekor kerbau yang sisa itu dikembalikan kepada bapak miskin yang baik hati itu, saudara. Ajaib bahwa ketika kita memberi, kita tidak akan berkekurangan, semua akan kembali kepada kita. Firman Tuhan Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah maka kamu akan diberi, dan seterusnya. Dan firman Tuhan di bagian lain Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa yang memberikan berkat akan diberikan kelimpahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik dengan penuh sukacita dan penuh kerelaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Move the mountain, open up the heaven, you will make a way. I believe I get through this trials. In the name of Jesus, you will make a way. Nothing can stop me from believing. Shalom, saudara-saudara semuanya, kita ketemu lagi di dalam ibadah pada hari Minggu ini walaupun dalam keadaan online, tapi saya percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita semua dan memberkati kita. Saudara-saudara, pada hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara dengan judul Menabur di Masa Sulit.
yang saya ambil dari dalam kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-14, ayat 23 sampai ayat yang ke-26. Nah, saudara-saudara, tujuan khotbah saya ini adalah memberikan dorongan semangat kepada saudara-saudara semuanya, supaya walaupun sedang menghadapi kesulitan tetapi bisa berusaha untuk menabur seperti Ishak. Nah, saudara-saudara, ayat-ayat yang akan saya baca ini sedang mengisahkan tentang Ishak. Ishak anaknya Abraham yang sedang menghadapi bencana kelaparan. Begitu beratnya bencana kelaparan itu sehingga membuat Ishak harus pindah dari tanah perjanjian itu ke Gerar di Palestina. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan begini, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, saudara-saudara, dari kisah ini atau cerita tentang bagaimana Ishak menabur di masa yang sulit ini, kita akan belajar beberapa hal. Ya, apa yang Tuhan lakukan terhadap Ishak dan apa yang Ishak lakukan sehingga dia akhirnya berhasil. Pertama-tama, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menampakkan diri kepada Ishak. Ini adalah suatu hal yang luar biasa. Saudara-saudara, jarang sekali Tuhan menampakkan diri kepada seseorang. Dan kalau Tuhan menampakkan diri kepada seseorang, selalu ada alasan di balik semuanya itu. Kenapa sampai Tuhan bisa menampakkan diri kepada Ishak? Alasannya adalah ada dua. Pertama, karena Ishak adalah anak perjanjian. Tuhan sudah menjanjikan kepada Abraham, Tuhan menjanjikan untuk mempunyai anak. Bukan hanya untuk mempunyai anak, tetapi Tuhan menjanjikan kepada Abraham dengan yang disebut dengan janji berkat. Dan janji berkat ini diberikan kepada Tuhan untuk semua anaknya Abraham sampai keturunannya, sampai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus seperti kita saat ini. Kita ini adalah anak perjanjian di dalam Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang perjanjian Tuhan itu yang disebut dengan covenant, itu Tuhan sampai bersumpah. Dia mengatakan, aku bersumpah demi diriku sendiri bahwa aku akan memberkati engkau. Jadi kalau Tuhan berjanji, maka dia mengikatkan diri. Dia mengikatkan diri untuk menggenapi semua janji-janjinya itu kepada orang-orang yang menjadi umatnya. Nah, saudara-saudara, dalam hal ini Tuhan menampakkan diri karena dia bertanggung jawab, karena dia sudah berjanji kepada orang-orang yang dijanjikannya itu. Nah, ada dua janji Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada Ishak pada waktu itu, yaitu yang pertama adalah Tuhan menyertai Ishak. Tuhan mengatakan dia akan menyertai Ishak. Lalu yang kedua, dia mengatakan akan memberkati Ishak. Jadi Tuhan berjanji untuk menyertai Ishak dan Tuhan juga berjanji untuk memberkati Ishak. Nah, saudara-saudara, kata menyertai dalam bahasa Ibrani kuno itu disebut ed. Nah, ed ini sebetulnya, saudara-saudara, seperti tanda silang seperti gini, tongkat dua seperti ini yang untuk menunjukkan arah kepada seseorang. Misalnya ini dipasang di dinding, lalu orang mengetahui, oh saya harus ke arah situ. Atau misalnya ini dipasang di dinding sebelah sini, orang akan melihat, oh ya itu arahnya, saya akan ke sana. Nah, saudara-saudara, kata yang dipergunakan di dalam Alkitab untuk mengatakan Tuhan menyertai, itu artinya Tuhan memberikan petunjuk, mengarahkan kita kemana kita harus pergi, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita karena kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk memberikan petunjuk kepada kita. Nah, saudara-saudara, yang kedua, ini adalah yang kita lihat dari responnya Ishak waktu dia mendengar Tuhan memberikan menyatakan dirinya dan mengingatkan lagi janjinya bahwa Tuhan akan menyertai dan memberkati dia. Dia jadi semangat. Lalu kemudian dia langsung action dengan membajak tanah dan menabur. Alkitab mengatakan demikian. Maka menaburlah Ishak di tanah itu
dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, dua hal yang sangat menarik dari perkataan firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan mengatakan ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati oleh Tuhan. Itu yang paling penting, saudara-saudara ya. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa kalau kita melakukan suatu usaha, maka Tuhan pasti akan memberkati. Seperti Ishak yang akhirnya diberkati oleh Tuhan sampai 100 kali lipat, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat ini bukan suatu hal yang gampang, hanya sekedar menabur, karena pada waktu itu sedang ada kekeringan. Sudah lama kering, hujan tidak turun, tanah sudah mulai kering. Dan saya percaya tanah itu juga sudah menjadi keras. Tetapi Ishak dia berusaha keras untuk membajak tanah itu dan membentuk tanah itu menjadi bedeng-bedeng, mungkin kalau kita bilang seperti sekarang. Lalu dia harus membuat saluran supaya ada air, atau kalau tidak ada saluran air mungkin dia harus menggali sumur yang dalam, lalu mengambil air itu sangat berat, lalu menyiraminya. Lalu dia mulai dia menanam benih-benihnya, dan waktu dia menabur dan Tuhan memberkati usaha daripada Ishak ini, sehingga firman Tuhan mengatakan dia diberkati sampai 100 kali lipat ya. Saudara-saudara, pasti kita semuanya mau yang mendapatkan keuntungan 100 kali lipat. Walaupun di masa yang sulit seperti ini, kalau kita berusaha, saya percaya Tuhan juga bisa memberkati kita sampai 100 kali lipat. Ayat yang ke-13 firman Tuhan mengatakan demikian, saudara-saudara. Ini adalah perkembangan dari kehidupannya Ishak. Firman Tuhan mengatakan begini, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wah, saudara-saudara ya. Ini adalah contoh ya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya Ishak, bagaimana Tuhan memberkati dia di masa yang sulit, waktu dia mulai action, waktu dia mulai berusaha, lalu kemudian Tuhan memberkati usahanya itu. Nah, saudara-saudara, marilah kita belajar daripada Ishak. Walaupun di dalam keadaan yang sukar, tetapi ada kemauan, ada keinginan yang kuat untuk berusaha mencari jalan keluar. Nah, seringkali orang hanya melihat masalah di dalam hidupnya, melihat masalah di PHK, melihat masalah dompetnya tidak ada uang, melihat masalah gentong berasnya sudah tidak ada beras lagi, tapi tidak berpikir bagaimana mencari jalan keluar. Sebetulnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak melihat atau kita tidak fokus kepada masalah kita terus menerus. Tapi kita harus fokus kepada bagaimana kita mendapatkan jalan keluar. Dan pasti Tuhan akan memberikan pertolongan pada saat kita mulai berusaha. Nah, saudara-saudara, pada saat seperti ini kadang-kadang waktu kita mengalami musibah atau wabah dan kita mulai terpuruk, kadang-kadang iman kita juga mulai terpuruk. Kita kecewa, lalu kita mulai merenung-renung saja nasib kita yang malang. Kita sedih, kita berada di belakang rumah hanya duduk. Kadang-kadang ada orang yang lebih parah lagi sampai mabuk-mabuk. Karena apa? Karena merasa susah. Nah, itu semua adalah bukan jalan yang terbaik. Tapi kalau kita mau melakukan jalan yang terbaik, marilah kita bangkit dan marilah kita mulai memikirkan apa yang kita bisa lakukan seperti yang dilakukan oleh Ishak. Dan saya percaya waktu saudara melakukannya, meskipun di dalam masa yang sulit seperti ini, Tuhan akan memberkati saudara 100 kali lipat. Saudara bisa menjadi seperti yang Ishak katakan, menjadi kaya, semakin lama semakin kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Waduh, coba saudara-saudara katakan sama-sama dengan saya. Bilang, saya mau kaya, saya mau menjadi semakin kaya, saya mau menjadi sangat kaya. Amin. Kita berikan kemuliaan dulu kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, ini adalah pelajaran yang kita perlu lihat dari Ishak, yaitu yang saya katakan semakin diberkati, semakin dekat dengan Tuhan. Ini adalah sebagai ucapan syukur atau pengakuan kita
bahwa semua yang kita terima itu adalah dari Tuhan. Semua yang kita terima itu adalah berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Ishak ini sangat baik. Setelah semua sudah settle, dia sudah menjadi sangat kaya, lalu dia punya banyak sekali karyawan, lalu dia membangun mezbah. Dia mendirikan mezbah untuk dia bisa beribadah kepada Tuhan di situ. Di dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan mengatakan, sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Jadi dia bisa beribadah di situ, mungkin dia beribadah setiap hari atau mungkin dia beribadah setiap minggu di tempat itu. Tapi yang paling penting, semakin dia diberkati oleh Tuhan, semakin dekat dia dengan Tuhan. Saudara-saudara, ini juga merupakan suatu rahasia. Jika kita ingin berkat itu lancar terus-menerus, berkat itu bisa bertahan terus-menerus, yaitu dengan kita beribadah kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin diberkati, semakin dekat hatinya dengan Tuhan. Dan itu adalah suatu rahasia. Jangan saudara-saudara setelah diberkati oleh Tuhan lalu kemudian lupa dengan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan. Itu akan membuat kita akhirnya menjadi semakin terpuruk. Saudara-saudara, inilah 3 hal yang sangat penting yang kita perlu pelajari dari firman Tuhan ini. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk mengaplikasikan melalui khotbah ini. Marilah kita belajar bahwa sekalipun dalam keadaan yang sulit dan dalam keadaan yang kritis, Tuhan masih mampu memberkati Anda dengan berkat yang ajaib, yang melebihi dari yang Anda pikirkan atau yang Anda doakan. Kalau Anda doakan supaya dapat pekerjaan, kalau Anda berdoa kepada Tuhan supaya dapat makanlah hari ini, maka pasti Tuhan akan memberikan kepada saudara lebih daripada apa yang saudara doakan, lebih daripada apa yang saudara pikirkan. Nah, saudara-saudara, melalui khotbah ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk apa? Pertama, percayalah bahwa Tuhan menyertai Anda dan memberkati Anda. Meskipun kita sekarang ada orang yang di PHK, meskipun ada orang yang sekarang uangnya sudah tidak ada, mungkin ada orang yang untuk dimakan pun hari ini pun juga sudah susah. Perhatikanlah saudara-saudara bahwa walaupun saudara dalam keadaan yang seperti ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Dan saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan petunjuk kepada saudara, petunjuk, dan dia akan memberikan tanda seperti tadi yang kita lihat, yang seperti saya ilustrasikan. Dia akan memberikan tanda kepada saudara apa yang saudara akan lakukan. Di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 firman Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, mataku tertuju kepadamu. Jadi Tuhan memperhatikan kita, dan sampai sekarang Tuhan juga sedang menolong kita untuk memberikan petunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita juga harus percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, berdoalah. Terus berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk dari Tuhan. Minta Tuhan memberitahukan apa yang harus saudara lakukan. Berdoalah terus setiap hari. Misalnya saudara-saudara mau mengerjakan sesuatu, mungkin sekarang kalau mau mencari pekerjaan sebagai pegawai mungkin agak susah. Tapi sekarang ini mungkin saudara-saudara berpikir apa yang saudara bisa lakukan. Ya, seperti saya bisa lakukan di sini. Saya bikin tahu, tapi saya tidak menjual tahunya, tapi saya membagi-bagikan kepada jemaat dengan hati yang senang dan sukacita. Saya bikin tahu lalu kemudian saya bagi-bagikan. Dan tahu itu memang enak sekali, sehingga jemaat-jemaat juga senang menikmati tahu, apalagi buatan gembala sidang. Nah, saudara-saudara bisa juga saudara bikin usaha apa, atau saudara berkebun atau menanam. Kalau saudara mengatakan, wah, saya tidak ada punya tanah Pak, saya ini hanya kos-kosan saja. Ya udah, barangkali pelihara di polybag, saudara tanam apa, sayur-sayuran yang penting bisa dimakan, atau saudara menanam cabai dan sebagainya. Tapi itu adalah usaha, dan kita berdoa terus kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan apa lagi yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga, kita seperti Ishak, kita harus action. Jangan kita, istilahnya orang mengatakan NATO. NATO itu no action, talk only. Jadi hanya bicara saja. Ada orang yang saya heran suka banyak bicara, banyak sekali idenya. Oh, mau bikin ini, mau bikin ini.
Oh ini harus lebih baik begini, oh ini harus lebih baik begini, saya akan buat ini. Kalau ada orang membuat sesuatu, dia akan mengatakan, oh harus begini. Tapi dia cuman ngomong saja, saudara-saudara. Harusnya dia jangan hanya ngomong, tapi dia action, dia melakukan sesuatu. Dan saudara-saudara, ini adalah satu rahasia, yaitu bahwa tugas kita adalah berusaha, tugas Tuhan adalah memberkati usaha kita. Kalau kita tidak berusaha, ya mana kita bisa diberkati oleh Tuhan. Tapi waktu kita berusaha, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin, saudara-saudara. Biarlah melalui khotbah ini, saudara mulai bangkit lagi dan saudara mulai berpikir apa yang ingin saudara lakukan. Menaburlah di masa sulit. Tuhan akan memberkati engkau 100 kali lipat. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Saya ingin mendoakan saudara. Kalau ada di antara saudara-saudara yang ingin didoakan, mungkin saudara-saudara berpikir, melalui khotbah ini saya seperti mendapat pencerahan, saya ingin melakukan sesuatu dan saya ingin meminta petunjuk dari Tuhan, saya ingin berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepada saya apa yang harus saya lakukan. Dan saudara mau saya doakan, saudara boleh angkat tangan kanan saudara begini, lalu tangan kiri saudara tumpangkan di dada saudara, saya akan mendoakan saudara. Nah, nanti kalau ada saudara-saudara yang barangkali sedang kecewa, barangkali ada yang sedang hatinya hancur, luluh lantak karena saudara-saudara barangkali di PHK karena tidak ada uang pada hari ini, saya akan doakan. Saya bukan doakan supaya saudara-saudara langsung dapat uang hari ini, tidak. Saya ingin mendoakan supaya saudara dikuatkan oleh Tuhan, diberikan penghiburan, dibuat supaya saudara mampu bertahan menghadapi masalah-masalah yang sedang saudara hadapi. Itu yang saya doakan. Dan soal nanti saudara diberkati oleh Tuhan, itu urusannya Tuhan. Baiklah, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya mau mendoakan orang-orang yang sedang menonton acara ini Tuhan. Baik itu jemaat GSI Hagios atau gereja-gereja yang lainnya, saya doakan mereka semuanya Tuhan yang sedang mengangkat tangan kanannya, mungkin pada hari ini sedang meminta petunjuk dari Tuhan. Mungkin dia mau mencari pekerjaan dan sedang berdoa kepada Tuhan, atau mungkin dia ingin membuat sebuah usaha yang baru dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan, bagaimana mengiklankannya, bagaimana menjualnya, di mana tempat menjualnya. Dan sekarang Tuhan dia sedang berdoa. Saya mau mendoakan mereka supaya kiranya Tuhan sesuai dengan firman-Mu dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-8 yang mengatakan, Aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh, mataku tertuju kepadamu. Dan hari ini saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan penampakan untuk mereka bisa mendapatkan suatu iman, mendapatkan suatu vision yang baru untuk melakukan sesuatu. Saya doakan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada hari ini juga saya berdoa kalau ada di antara orang-orang yang barangkali sedang mengalami kekecewaan, kesedihan, tidak tahu harus berbuat apa, hatinya hancur, susah hidupnya, rasa berat jalan-jalan hidupnya. Saya doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan kembali. Saya doakan hatinya supaya Tuhan jamah dia, memberikan damai sejahtera, memberikan semangat yang baru supaya dia bisa bertahan untuk melewati semua ini. Karena saya percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan apabila kami dicobai, Tuhan selalu akan memberikan jalan keluar untuk kami dapat menanggungnya. Terima kasih Tuhan menolong semuanya. Sekarang saya berdoa buat negara dan bangsa Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat tertinggi sampai terendah di pusat maupun di daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan hikmat dan marifat dari surga untuk mengatasi masalah wabah pandemi virus corona ini Tuhan. Supaya Tuhan tolong mereka bisa menemukan obatnya, menemukan vaksinnya, sehingga masyarakat atau rakyat di Indonesia ini bisa hidup dalam keadaan sehat, damai sejahtera, dan bisa bekerja seperti normal, seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Provinsi Bali, Bapak Gubernur Koster dengan jajarannya, Pak Gubernur dengan keluarganya, kiranya Tuhan jaga dan lindungi mereka. Tuhan juga memberikan hikmat dan marifat yang dari surga untuk dia bisa
mengatasi masalah-masalah yang terjadi, supaya bisa mengembangkan perekonomian lagi, khususnya turisme di Bali ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan doa-doa kami ini, dan kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, mari sekarang kita mengangkat kedua tangan dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara-saudara. Tuhan memberkati.